Jika kamu adalah orang tua, seberapa sering kamu memberikan teguran kepada anak-anakmu tentang apa saja? Tentang gaya hidup, tentang pergaulan, tentang karakter anak, atau bahkan tentang keseriusannya dalam menata masa depannya. Sebagai seorang sahabat, seberapa berani kamu menegur seorang sahabat atau teman tentang sesuatu yang menurutmu tidak cukup baik, atau memberikan sedikit masukan yang membangun hidupnya? Atau sebagai seorang kakak terhadap adik, seberapa sering atau pernahkah engkau memberikan masukan kepada adikmu agar hidupnya terlihat lebih baik menurut pandanganmu? Saya yakin kita semua pernah berada dalam dua disposisi itu, sebagai orang yang dinasihati dan sebagai orang yang menasehati. Kesan kita juga berbeda satu dengan yang lain. Kesan terhadap orang yang menasihati kita dan kesan kita tentang tanggapan orang terhadap nasihat kita. Biasanya kesan itu juga dipengaruhi oleh relasi interpribadi antara seorang yang memberi nasihat dan orang yang menerima nasihat. Sebab cara orang tua menasihati atau menegur anaknya akan berbeda dengan cara seorang sahabat menasihati teman atau sahabatnya. Tentu reaksinya pun akan berbeda-beda. Hari ini kita mendengar Injil tentang menasihati sesama saudara. Matius mengatakan bahwa seorang dari saudara kita telah atau sedang berada dalam jalan yang salah. Nasihat dibutuhkan agar saudara kita itu bisa kembali pada jalan yang benar. Matius menganjurkan agar kita melakukannya secara pribadi, di bawah 4 mata. Itu artinya kita menasihati dengan penuh rasa persahabatan, rasa memiliki. Jika hal itu tidak membuahkan hasil, panggillah seorang lain lagi agar mungkin dengan dukungan seorang sahabat lain, ia mau berbalik ke jalan yang benar. Jika hal itu tidak juga membawa perubahan, bawalah saudara itu ke tengah jemaat agar ia mendapat lebih banyak dukungan untuk berubah. Jika tidak, anggaplah bahwa dia tidak mengenal Allah. Kelihatannya orang yang mau menasihati itu tidak mau kehilangan saudaranya. Ia menginginkan saudaranya itu berjalan pada rel yang benar, sehingga berbagai cara digunakan untuk mendapatkan kembali saudaranya itu. Tentu apa yang diperjuangkan ini tidak hanya baik menurut pandangan dirinya sendiri, tetapi memang adalah satu kebaikan yang diakui oleh semua orang, setidaknya menurut para sahabat dan juga jemaatnya. Pengalaman masing-masing kita membuktikan bahwa terkadang orang sulit untuk menerima suatu nasihat. Bisa jadi kita juga punya pengalaman itu sebagai orang yang sulit untuk menerima suatu nasihat. Ada begitu banyak alasan. Bisa jadi kita bergumam dalam hati, urus dulu urusanmu sebelum mengurus kehidupanku. Atau memangnya kamu itu siapa? Atur-atur hidup orang lain. Atau masih banyak respons negatif lainnya. Tetapi apakah kita pernah berpikir bahwa saudara yang menasihati kita itu menginginkan kita hidup dalam kondisi lebih baik? Pernahkah kita berpikir bahwa nasihat itu adalah suara Allah yang disematkan pada bibir saudaramu untuk mengingatkan setiap langkahmu? Saudara-saudari terkasih, Tuhan itu seperti seorang ibu dan bapak yang sangat repot mengurusi anak-anaknya. Walau ada orang tua yang tidak begitu repot dengan anak-anaknya. Apalagi anak-anak yang terus mencibir saat mendengar setiap nasihat.
Tetapi seperti kebanyakan orang tua lainnya, mereka akan terus menasihati kamu, bahkan menjewer kupingmu karena perubahan tak kunjung nampak. Walaupun demikian, hidupmu sepenuhnya berada di dalam tanganmu. Setiap keputusan ada di tanganmu. Jika engkau memilih dengan tepat, saya yakin kebahagiaan akan kamu nikmati. Namun jika tidak, hidupmu akan dihantui penyesalan. Saudaraku, Tuhan menjanjikan pengabulan setiap doa yang engkau sampaikan dengan penuh keyakinan. Mari kita berdoa untuk semua yang kamu butuhkan. Sebab, jika dua orang sepakat meminta sesuatu dari Tuhan, Ia akan mengabulkannya. Bisa jadi, nasihat yang sedang kamu terima untuk kondisimu saat ini, dari siapapun itu, adalah suara Tuhan yang mempersiapkanmu untuk berkat yang sedang ditujukan kepadamu.